Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Mayanti dari Prodi S1 Kebidanan semester 4 di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Pada video kali ini, saya akan melakukan diseminasi hasil penelitian yang berjudul Studi Kualitatif Hambatan Implementasi Evidence-Based Dukungan Selama Persalinan di Praktik Mandiri Bidan Wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019. Yang ditulis oleh Rizky Amalia, Muhakimi, dan Herlin Fitriana. Yang menjadi latar belakang atau pendahuluan dalam penelitian ini yaitu evidence-based merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas asuhan kebidanan. WHO juga telah menekankan bahwa praktik yang tidak efektif atau berbahaya harus diganti dengan praktik yang sesuai dengan evidence-based practice. Menurut Irfani dan teman-teman pada tahun 2016. Nah, masalah yang paling sering ditemukan dalam penelitian layanan kesehatan yaitu adanya kesenjangan antara praktik perawatan klinis yang sesuai dengan prosedur atau berdasarkan evidence base dengan praktik perawatan klinis yang terjadi di lapangan. Jadi, praktik perawatan klinis tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan prosedur kalau yang di lapangan seperti itu. Nah, di sini saya hanya memunculkan sedikit poster singkat dari hasil rangkuman atau analisis jurnal tersebut. Di sini metode penelitiannya itu metode kualitatif dengan teknik pervasive sampling. Data yang diperoleh itu dengan cara mewawancara mendalam, semi terstruktur, dan observasi persalinan normal di masing-masing praktik mandiri bidan. Analisisnya menggunakan analisis tematik yang dilakukan pada tahun 2019 pada kota Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif fenomenologi dengan tujuan untuk mengetahui fenomena tentang hambatan implementasi evidence-based dukungan persalinan selama persalinan di praktik mandiri bidan. Penelitian ini dilakukan di beberapa BPM di wilayah Kabupaten Gunung Kidul pada bulan Januari 2019 sampai April 2019. Pemilihan partisipan menggunakan teknik purposive sampling dengan convenience sampling. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari partisipan utama dan partisipan pendukung. Partisipan utama adalah bidan yang memiliki klinik BP atau BPM dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusinya yaitu bidan yang memiliki klinik BPM minimal 3 tahun, telah berstandar bidan D5, memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3, memiliki STR atau surat tanda registrasi, dan surat izin praktek bidan yang masih aktif, sudah mengikuti pelatihan asuhan persalinan normal dan bersedia menjadi partisipan. Kriteria inklusinya yaitu riwayat gangguan psikologis dan partisipan yang memutuskan keluar pada saat penelitian berlangsung. Partisipan pendukung terdiri dari Ketua Ikatan Indonesia atau IBI dan Distrik Manajer Bidan D5 Cabang Kabupaten Gunung Kidul. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan wawancara mendalam, semi terstruktur, dan observasi persalinan normal di masing-masing BPM. Wawancara dimulai dengan pertanyaan umum, apa hambatan implementasi evidence-based dukungan selama persalinan normal. Kemudian partisipan diminta untuk menjelaskan pengalaman mereka tentang hambatan implementasi evidence-based dukungan selama persalinan normal. Semua wawancara dilakukan oleh penulis pertama di masing-masing BPM partisipan. Nah, durasi wawancaranya sekitar 30 menit sampai 60 menit dan beberapa partisipan diwawancarai 2 kali jika diperlukan. Wawancara dilakukan pada 7 partisipan yang terdiri dari 5 partisipan utama dan 2 partisipan pendukung.
Semua partisipan bersedia menjawab semua pertanyaan selama wawancara. Wawancara berlanjut hingga saturasi data saat terjadi. Jika kode atau kategori baru lainnya tidak muncul dari wawancara terakhir, analisis data yang digunakan menggunakan analisis tematik. Nah, hasil dari penelitian ini ada 3 tema yang muncul dalam hambatan implementasi evidence-based dukungan selama persalinan normal, yaitu hambatan dari keluarga, hambatan dari pasien dan suami, dan kurang pengetahuan baik itu pasien maupun dari keluarga. Yang pertama, hambatan dari keluarga ini, yaitu hasil penelitian ini menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menghambat implementasi dukungan keluarga selama persalinan, yaitu keluarga masih mempercayai keberadaan dukun untuk membantu persalinan. Nah, kenapa? Karena hal tersebut sesuai dengan penelitian lainnya yang menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa jika persalinan ditolong oleh bidan, biayanya mahal. Sedangkan jika ditolong oleh dukun itu bisa membayar berapa saja semampu mereka. Nah, hal yang penting adalah bahwa dukun diyakini mempunyai ilmu jampi-jampi, sehingga pasien yang ditolong oleh dukun akan merasa lebih tenang. Menurut Anggorodi 2019. Nah, selain itu ada pula alasan lainnya, yaitu karena adanya adat istiadat atau budaya juga masih sangat dipercayai oleh keluarga, sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pasien dan keluarga terhadap informasi dan edukasi dari tenaga kesehatan. Etnisitas atau adat istiadat sebagai identitas sosial yang dianut keluarga dapat berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kesehatan, menurut Da Costa dan Wilson pada tahun 1996. Jadi, hambatan keluarga ini karena dari adat juga, dari keluarga juga. Jadi dari adat yang ada di Yogyakarta itu yang khususnya di Kabupaten Gunung Kidul itu masih dari adat keluarganya ini masih menganut kepercayaan untuk persalinan kepada dukun karena lebih ya tentunya mungkin lebih murah karena dukun kan tidak melakukan kegiatan akademik atau tidak sekolah terlebih dahulu, hanya mempunyai skill-skill yang terjadi dari pengalaman. Nah, yang kedua, hambatan dari pasien dan suami. Beberapa dari penelitian ini beberapa partisipan atau informan yang menyatakan bahwa suami tidak bisa mendampingi bukan karena tidak mau, tetapi karena takut dan tidak tega melihat proses persalinan istrinya. Jadi dari beberapa informan itu masih ada beberapa suami yang tidak menemani persalinan istrinya karena merasa nggak tega ngelihatnya sama takut melihatnya kayak gitu. Terus juga serta suami yang sedang bekerja di luar kota juga merupakan salah satu hambatan untuk implementasi evidence-based dukungan selama persalinan karena kan bekerjanya jauh di luar kota gitu. Nah, jadi solusinya itu suami juga membutuhkan dukungan dari tenaga kesehatan untuk meminimalisir rasa takut yang saat mendampingi persalinan istrinya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan tentunya juga untuk memberikan informasi kepada suami maupun keluarga bagaimana pentingnya dukungan selama persalinan normal. Nah, yang ketiga itu kurangnya pengetahuan. Nah, ada juga informan atau partisipan yang menjelaskan bahwa masih ada pasien yang kurang memahami pentingnya dukungan dari tenaga kesehatan, terutama bidan. Sehingga sebagian besar pasien kurang kooperatif terhadap arahan dari bidan saat persalinan berlangsung. Nah, selain itu juga ada beberapa faktor lain yang juga berpengaruh terhadap implementasi evidence-based dukungan selama persalinan, yaitu faktor kesakitan yang dirasakan pasien saat kala satu fase aktif, pengalaman persalinan sebelumnya, dan kepercayaan pasien terhadap bidan tertentu saja. Nah, dari situ jadi banyak kurang pengetahuan dari pasien maupun dari keluarga. Maka dari itu di sini bidan maupun tenaga kesehatan lainnya sangat berperan penting untuk memberikan informasi, memberikan hal-hal positif. Bagaimana sih
apa sih pentingnya dukungan selama persalinan itu? Seperti itu. Nah, dari hasil analisis jurnal yang saya telah ini, saya menemukan kesimpulan bahwa sulit untuk menerapkan praktik sesuai dengan evidence base. Terdapat hambatan-hambatan yang terjadi saat penerapan evidence base dukungan persalinan normal. Hambatan yang selama ini dirasakan oleh bidan mencakup 3 hambatan, yaitu hambatan dari keluarga, hambatan dari pasien dan suami, dan kurang pengetahuan pasien dan keluarga tentang pentingnya dukungan selama persalinan. Tenaga kesehatan terutama bidan diharapkan mampu meningkatkan konseling informasi dan edukasi tentang dukungan persalinan kepada pasien maupun keluarga. Referensinya dari jurnal Midwifery and Reproduction volume 3 number 1 halaman 10 sampai 15. Lebih lengkapnya nanti saya lampirkan dalam deskripsi link YouTube-nya. Baik, segitu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.